Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan namun, Xiao Yan juga sedikit mengernyit, karena klon jiwa yang disegel dan ditangkap oleh 3 tetua keluargamu meledak, menyebabkan kerusakan tertentu pada jiwa Xiao Yan, meskipun klon jiwa itu hanyalah klon, bukan kekuatan jiwa yang dipadatkan, keluar entitas. Biji teratai api yang menakutkan meledak dari ruang rahasia, dan kemudian dampak ledakan yang kuat meledak di ruang rahasia kecil, dan kemudian langsung menuju ke langit, seberkas besar energi api yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari sisi Wu Cheng. Yue Yu dan yang lainnya juga datang ke tempat di mana pegunungan Beast Mountain meledak, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menatap sinar api energi yang meroket ke arah Wu Cheng, bergumam pada diri mereka sendiri. Energi dalam nyala api itu tampak familiar, dan melihat ledakan yang akan mereda di pegunungan Warcraft. Ini adalah Xiao Yan. Yueru juga melihat kekuatan api secara sekilas. Bagaimanapun juga, dia dan Xiao Yan pergi jauh ke dalam reruntuhan dan cukup akrab dengan kekuatan api pada Xiao Yan. Xiao Yan, anak ini benar-benar memberi Wu Cheng hadiah yang bagus. Penatua ketiga juga melihat energi api besar di kejauhan dan berkata, mereka bertiga melihat sinar energi api yang menakutkan ini, dan mereka bisa merasakan suhu yang membakar dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari jarak ratusan mil, belum lagi Wu Cheng di dekat pusat ledakan, anak ini benar-benar tangan yang besar. Baisu juga melihat energi api yang besar dan berkata sambil tersenyum. Di antara 7 kota dengan radius 100 mil, Wu Cheng ini juga termasuk dalam peringkat hegemoni tanah, tidak ada yang pernah mencoba memprovokasi mereka, dan 7 kota berkembang secara mandiri. Hanya karena penguasa Wu Cheng ini adalah Doudi bintang 5 yang kuat, dan Doudi bintang 5 yang kuat sudah cukup untuk membuktikan warisannya, tetapi keluarga Yue tidak takut pada Wu Cheng ini. Sebelumnya, karena penyakit gelap Yue Yu, mereka tidak terlalu banyak campur tangan. Segalanya berbeda sekarang. Yu Yu telah mendapatkan kembali kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk melawan Wu Cheng. Adapun asosiasi alkemis, belum lagi, bahkan dengan kekuatan Wu Cheng saya tidak akan berani gegabah mengambil tindakan terhadap asosiasi alkemis tanpa kepastian mutlak, karena semua orang tahu bahwa alkemis tapi yang paling sulit karakter. Anak ini benar-benar berani, Bai Ruo di samping berkata perlahan. Tidak apa-apa, bunuh gengsi Wu Cheng, bagaimanapun juga, tindakan mereka terlalu kuat, kata Baisu. Tapi Xiao Yan ini telah menyebabkan masalah besar, ini sudah menjadi situasi hidup dan mati dengan Wu Cheng. Bai Ruo tampaknya ragu-ragu untuk berbicara, apakah kamu lupa bahwa dalam beberapa hari, utusan Suan Santian akan datang, dan melihat kekuatan ledakan ini, kota bela diri ini telah menderita kerugian besar, dan tidak ada energi cadangan untuk menghadapinya dalam waktu singkat. Baisu berkata sambil melihat sinar energi api yang besar. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menjadi sunyi, tetapi Wu Cheng saat ini tidak dapat dikenali. Di masa lalu, bangunan besar Wu Cheng kehilangan sebagian besar dalam ledakan yang mengerikan ini. Salah satu lengan Mueller juga meleleh oleh api. Wu Huan telah melukai sumbernya, tetapi lukanya belum sembuh, dan dia menemukan kekuatan yang begitu kuat. Ledakan juga rusak oleh ledakan yang mengerikan ini, dan diakon jiwa, murai, dan Tuan Wu Cheng semuanya terluka hingga tingkat yang berbeda-beda. Kekuatan menakutkan dari teratai api ini dapat dilihat dengan melukai pria kuat Dou di bintang 4 atau bahkan pria kuat Dou di bintang 5, di atas langit. Sesosok-sosok menatap dengan kejam ke kejauhan, dan kemudian meludahkannya kata demi kata. Bajingan kecil Xiao Yan, melihat ledakan di Wu Cheng perlahan mereda, Xiao Yan juga merasa lega. Berpikir bahwa dia tidak akan dapat menemukan masalah untuk dirinya sendiri di Wu Cheng ini dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ledakan Wu Cheng kali ini adalah kerugian besar. Para elit dalam keluarga kehilangan lebih dari 2/3. Putra tunggal Wu Huan, juga tewas dalam ledakan ini, dan para elit keluarga Mu juga kehilangan hampir 1/3, dan kemudian semua orang yang dibawa oleh Diaken jiwa mati kecuali dia, karena pada saat ledakan,
Soul Deacon menggunakan kekuatan tubuh dan jiwa bawahannya untuk membentuk lapisan pelindung besar di depannya, jadi dia adalah yang paling sedikit terluka dalam ledakan ini. Bajingan kecil sialan, berani menggoda kami. Tuan Wucheng juga berkata dengan marah, dan kemudian mengambilnya dari udara tipis, dan udara ketiadaan muncul di telapak tangannya. Napas yang lemah adalah kekuatan jiwa Wu Huan, tetapi setelah ledakan tadi, kekuatan jiwa ini juga lemah dan tidak signifikan, seperti percikan yang dapat padam kapan saja. Tuan Kota, tolong tenang. Situasi Wu Huan bukan tanpa obat. Telah dicatat di klan jiwa kita bahwa jika kita menggunakan kekuatan jiwa dari banyak orang kuat untuk menanamkan, Wu Huan akan dapat beregenerasi. Diakon jiwa juga kata, apakah ini benar? Tuan Wucheng juga terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan klan jiwa, mereka hanya bekerja sama dengan klan jiwa sebelumnya, bertukar informasi dan hal-hal satu sama lain. Jangan khawatir, klan jiwa kami yang bermartabat tidak perlu berbohong kepadamu. Diakon jiwa juga berkata, dalam hal ini Tuan Wucheng juga merencanakan dengan hati-hati di dalam hatinya. Dia adalah putra tunggal, meskipun dia sedikit cemburu, kultivasinya belum jatuh. Di masa depan, Wu Huan secara alami akan mewarisi posisinya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia setuju Soul Deacon. Bagaimanapun, yang disebut klan jiwa ini terlalu misterius dan kuat, karena mereka memiliki cara untuk menyelamatkan putra mereka, mengapa tidak melakukannya? Tuan Kota Wu perlu mengumpulkan cukup banyak jiwa, lalu, Diakon jiwa juga tertawa. Orang-orang dari keluargamu di samping juga terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tuan Wucheng dan Diakon jiwa tampaknya membisikkan sesuatu. Di sisi lain, Xiao Yan juga menggabungkan kekuatan 22 sumber api yang berbeda, dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari lotus pemusnahan membuatnya cukup puas, dan kemudian dia mengendalikan klon jiwanya untuk menyerang Wucheng. Hadiah, setelah semua lemparan ini, kekuatan Xiao Yan tidak tahan, dan kemudian dia juga menemukan sebuah gua di kedalaman pegunungan binatang iblis dan bersiap untuk berkultivasi. Dalam sebuah lubang dengan panjang sekitar 10 meter, Xiao Yan menempatkan penggaris kuno besar dari api yang berbeda di depannya, dan kemudian duduk dengan kaki disilangkan, dengan hati-hati mengkondisikan luka di tubuhnya. Benar saja, perpaduan dari 22 kekuatan asal api yang berbeda menghabiskan banyak kekuatan jiwa, dan kemudian kekuatan jiwa yang tersisa digunakan untuk mengontrol klon jiwa di kejauhan. Pada saat ini, Xiao Yan juga pucat, dan miliknya kekuatan jiwa hampir digunakan dan kosong. Namun, juga beruntung bahwa Xiao Yan memiliki banyak pil obat untuk memulihkan energi pendendamnya dan bahkan kekuatan jiwanya, jadi dia baru saja menemukan sebuah gua untuk berkultivasi. Xiao Yanzi, jenis lotus pemusnahan yang kamu gabungkan sebelumnya terlalu menakutkan, jika bukan karena kekuatan jiwamu untuk melangkah ke ranah kaisar, nasibmu tidak akan seseram unicorn bersayap 3 itu. Jauh lebih baik. Tuannya Jin Longqing juga terbang perlahan dan berkata kepada Xiao Yan yang sedang mengatur napasnya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa. Lagi pula, perpaduan kekuatan sumber api yang berbeda adalah kartu trufnya di benua Doqi. Dia harus mempraktikkannya saat datang ke benua Dodi ini, tapi untungnya, bahkan di benua Dodi, teratai pemusnahan ini juga merupakan pembunuh Xiao Yan yang kuat. Satu-satunya downside adalah bahwa dibutuhkan waktu untuk memadukan lotus keheningan yang menakutkan. Meskipun nafas wanita Qian dari sebelumnya akrab, saya tidak ingat bahwa saya pernah bertemu, tapi satu hal yang pasti, unicorn adalah kekuatan duduk dan mitra keluarga malaikat, dan wanita Qian juga harus menjadi malaikat. Apalagi unicorn memiliki 3 sayap, dan statusnya dalam keluarga tidak rendah. Dalam hal ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang keponakan King Yuan. Agaknya dia tidak akan lebih lemah darimu di masa depan. Raja Naga Emas menganalisis. Ketika tuannya Jin Longwang menganalisis, Xiao Yan juga telah menyelesaikan pengkondisiannya, dan luka-luka yang disebabkan oleh peleburan lotus pemusnahan di tubuhnya hampir pulih. 7, 8, 8, dan sisanya hanya dapat dipulihkan perlahan.
Mengapa tuannya menjelaskan itu? Xiao Yan juga menatap ragu. Meskipun dia samar-samar menebak bahwa sayap putih di belakang wanita Qian itu ada hubungannya dengan King Yuan, dia tidak berpikir bahwa mereka benar-benar sama. Balapan.